kita gunain manual terapi, exercise dengan tangan kita langsung juga bisa gitu mencapai goal tersebut. Makanya kita sering dikira maaf ya tukang pijit gitu. Padahal karena mereka ngeliat kita langsung hand to hand, skin to skin gitu, kadang nge-exercise pasiennya. Jadi mungkin orang awam ngeliat kita tuh kayak tukang pijit gitu. Kalau Kak Abi tahu gayanya Superman kan begini ya, itu bisa dilakuin untuk mengembalikan istilahnya gitu. Pantes Superman lurus ya? Lurus. Skoliosis ya? Dia nggak akan skoliosis Superman beneran karena dia gayanya begini mulu kan. Bener ya? Kanan kiri ya itu bisa. Kalau misalnya ada kemiringan yang berlebih gitu di area situ, takutnya bisa komplikasi ke arah penjepitan saraf kayak gitu. Makanya nanti ada keluhan low back pain. Ngarahnya ke situ ya? Saya sudah mengundang Mbak Sekar. Saya manggilnya apa dong? Boleh Mbak Sekar, boleh Visio Sekar. Visio Sekar ya. Oke, ini Mbak Sekar ini di Rumah Sakit Lira Medika ini sebagai apa? Saya di sini kebetulan sebagai koordinator unit rehabilitasi medik, tapi background saya sebagai fisioterapis. Oke, fisioterapis. Ini kalau misalkan aku boleh nanya, bedanya fisioterapi sama nurse tuh sama nggak sih? Beda dong, kita kebetulan memang beda profesi, kita profesi yang independen, terus juga dari pekerjaannya juga emang beda ya. Kalau nurse kan ya seperti perawat pada umumnya yang kita tahu ya. Kalau misalnya dari rehabilitasi medik ini, dari teman-teman fisioterapi, terapi bicara dan okupasi terapi ini, fokus kita itu lebih ke mengembalikan fungsi pasien seperti sebelumnya, sebelum ada keluhannya gitu. Berarti lebih ke pemulihan gitu nggak sih ya? Betul, makanya unit kita namanya rehabilitasi. Intinya rehabilitasi pemulihan lah gitu ya. Betul. Nah, Mbak Sekar, kalau ngomongin ini sebelum kita ke tema mengenai skoliosis ya? Ya. Apa sih? Skoliosis. 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 Oke. Skoliosis ya. Kenapa sih dulu kok ada keinginan untuk mengambil fisioterapis gitu? Ada motivasi atau ada sedikit cerita mungkin gitu ya? Ini jawabannya jujur ya, harus jujur ya. Harus jujur dong. Kalau jawaban jujur sebenarnya kecebur ya. Kecebur. Sebenarnya juga saya apa ya deh fisioterapi gitu kan. Saya daftar kuliah, kebetulan waktu itu ikut tes mandiri di salah satu kampus Kemenkes. Ternyata keterima. Waktu kuliah juga saya ini ilmunya apa, tapi ternyata di semester akhir, menjelang semester akhir, di semester 6, 7 itu saya baru, wah ternyata fisioterapi ini ilmunya keren gitu ya. Kita bisa mengembalikan fungsi tubuh seseorang atau sekelompok masyarakat tanpa adanya bantuan apa-apa gitu. Istilahnya kita gunain manual terapi, exercise dengan tangan kita langsung juga bisa gitu mencapai goal tersebut. Makanya kita sering dikira maaf ya tukang pijit gitu. Padahal karena mereka ngeliat kita langsung hand to hand, skin to skin gitu, kadang nge-exercise pasiennya. Jadi mungkin orang awam ngeliat kita tuh kayak tukang pijit gitu. Padahal ya gitu kita lagi manual terapi, lagi exercise gitu. Makanya kadang kita sampai detik ini untuk Ikatan Fisioterapi Indonesia masih selalu mengedukasi masyarakat. Kalau misalnya fisioterapi itu tenaga medis loh, tenaga kesehatan loh, beda sama yang kretek abal-abal di luar atau misalnya tukang pijit di luar sana gitu. Oke, mungkin bisa dikatakan kalau secara legalitas juga lebih ini ya, maksudnya lebih mumpuni dari fisioterapi ini dibanding yang mungkin tukang pijit gitu ya, walaupun bisa disalahartikan gitu nggak sih? Betul. Kalau mereka kan hanya sertifikasi, mungkin sertifikasi apa gitu ya, masas bla 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 bla. Kalau kita ini kan emang kita belajar anatomi fisiologi tubuh, anatomi terapan, seperti itu. Emang mendetail gitu kan. Memang kita tuh tenaga kesehatan profesi. Oke. Nah, ini juga saya agak sedikit menarik nih Mbak Sekar, karena kan fisioterapi itu kan ada dibagi beberapa bagian kan ya. Ada terapi bicara, tumbuh kembang, gitu-gitu kan. Nah,
Yang membedakan apa sih sebenarnya? Boleh nggak dijelasin mungkin? Boleh. Sahabat Bella juga pengen tahu gitu. Jadi ada unit nih ya di setiap rumah sakit dan puskesmas sih. Umumnya di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh udah banyak. Cuma memang Jabodetabek, Jawa Barat lah ya, dan DKI belum ada. Apa sih ada unit namanya unit rehabilitasi medik. Unit rehabilitasi medik ini kita isinya itu tuh multiprofesi Kak. Jadi nggak hanya fisioterapi, di situ tuh ada terapi bicara, ada okupasi terapis, biasanya ada musik terapis juga, ada psikolog juga gitu, dan ortotik prostetik. Nah, ini tuh kita profesinya independen, masing-masing kita berbeda semua Kak. Jadi bukan kan orang-orang mengiranya oh ini kakak ini fisioterapis yang fokusnya ke terapi bicara atau ini kakak fisioterapis yang memberikan tindakan okupasi. Sebenarnya enggak. Jadi kita itu memang suatu profesi yang independen, kita sendiri-sendiri gitu. Cuma kita united gitu, berkumpul di satu unit namanya unit rehabilitasi medik. Kalau terapi bicara teman-teman di Lira ini kan teman-teman terapi bicara di Lira tuh kebetulan memang mereka lulusan D4 terapis bicara begitu. Lalu yang okupasi terapis juga lulusan D4 okupasi terapis gitu untuk yang di Lira Medika. Nah itu nanti ada jenjang pendidikannya mereka masing-masing, beda lagi dengan fisioterapis. Kalau yang terapi bicara mungkin mereka teman-teman TW ini belajar anatomi fisiologinya yang sekeliling dan seputar area fungsi bicara gitu, seperti mungkin area kerongkongan atau telinga atau lidah seperti itu. Kalau okupasi terapis nanti mereka lebih belajar ke fungsional gerak si pasien, kliennya, tapi lebih ke apa ya? Kalau okupasi terapis itu kan namanya occupation ya, namanya okupasi. Jadi mereka fokusnya ini gimana caranya nih pasien kan waktu sehat dia nih kerjaannya sebagai supir misalnya, supir ambulans misalnya. Gimana caranya nih pasien bisa megang setir lagi, bisa muter si setir lagi. Nah, itu kalau okupasi terapis. Kalau yang fisioterapi ini versi globalnya dari atas sampai bawah gitu. Gimana caranya pasien ini dia datang ke kita pakai kursi roda misalnya. Gimana caranya pasien ini bisa jalan tanpa kursi roda, tanpa alat bantu? Gimana caranya pasien ini bisa aktivitas sehari-hari ke kamar mandi, dari kamar ke ruang tamu, dia berangkat kerja, dia bisa mandiri tanpa bantuan apa-apa. Itu kalau fisioterapi. Jadi emang beda. Jadi aku baru tahu juga sih ternyata kalau misalkan untuk fisioterapi ini kan independen ya, berdiri sendiri kan. Aku pikir tuh memang semuanya sama, ternyata dalam rehabilitasi medis ini beda-beda gitu kan. Beda-beda, betul, multiprofesi. Oke. Nah kalau misalnya Mbak Sekar ini cenderung ke mana nih? Kalau saya lulusan fisioterapi. Jadi saya basicnya memang fisioterapi, tapi kebetulan di sini saya ambil fokusnya ke tumbuh kembang anak. Tapi saya orangnya coba-coba sih ya, jadi mau belajar gitu ya. Jadi waktu itu saya pernah fokus di stroke corner, seperti itu. Pernah juga standby di area musculoskeletal corner juga. Dan di Lira kebetulan kemarin ditawarkan untuk di tumbuh kembang. Gitu. Ada challenging nggak sih kalau boleh tahu? Luar biasa. Kita kalau ngomongin challenging pasti semua kayak wah luar biasa luar gitu ya. Biasa Karena sih. semua kan ada tantangan masing-masing ya nggak sih? Betul. Contohnya apa? Kalau yang pasien tumbuh kembang? Kalau yang pasien tumbuh kembang itu kalau saya sih lebih ke beban moral ya, tanggung jawab. Karena orang tua pasien tuh datang ke saya pasti dengan harapan supaya anaknya ini bisa pulih kembali, ya bisa mobilisasi seperti anak seusianya gitu ya, bisa berjalan atau bermain gitu seperti anak-anak seusianya. Jadi ya mungkin bisa saya pastikan si anak ini bisa deh kita terapi, kita coba fisioterapi supaya bisa berjalan dan berlari, melompat segala macam. Nah tapi kalau misalnya saya nggak bener nih mengassessmentnya, memberikan plannya, dan selama program yang ada keliru atau kurang pas, pasti nanti pola jalan anaknya bakal jelek gitu. Nggak, ya dia bisa jalan tapi polanya jelek. Nah itu tuh jadi tanggung jawab sebenarnya buat saya, soalnya nanti kan dari anak itu mulai bisa jalan sampai dia tua nanti, itu jadi tanggung jawab saya gitu kan. Nah itu sih yang jadi challenging challenging ya, yang agak gitu.
Tapi emang kalau misalkan dari kinerja juga bisa dikatakan ada plan gitu ya. Jadi tuh kalau misalkan di tempat fitness kan suka ada PT ya. Ya. Jadi kayak planningnya harus apa, makan apa gitu. Ternyata juga di fisioterapi juga ada gitu ya. Betul, karena kami ini pasti pasien datang ke kami, kami lakukan assessment, kami lakukan pemeriksaan dengan tools-tools yang ada, lalu kami tegakkan diagnosa. Nanti kalau udah keluar diagnosanya, nanti kita sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut, kita buat plan program. Biasanya kita bikin jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya jangka pendeknya, anak ini usia 6 bulan belum bisa berguling. Jangka pendeknya kita fokuskan ke berguling dulu. Jangka panjangnya apa? Ya dia bisa mengejar keterlambatan itu supaya nanti di usia 1,5 tahun dia sudah bisa berjalan. Oke. Gitu. Nah, Mbak Sekar, kalau misalkan yang sering Mbak Sekar temuin ya di pasien Mbak Sekar lah gitu. Ini apa nih? Cenderung lebih mengarah ke penyakit apa biasanya? Kalau yang anak-anak kebetulan saya banyak ketemu sama pasien cerebral palsy, lalu Down syndrome, dan ini sih hydrocephalus ya, yang kepalanya ada airnya itu banyak sih. Dan terutama yang cerebral palsy ini kan nanti dia juga ada cenderung ada perubahan bentuk di tubuhnya ya, kayak misalnya dia punya tubuh jadi agak miring atau kayak gimana gitu. Oke. Nah, Mbak Sekar, ini kita ke tema ya pada episode kali ini kita akan membahas mengenai skoliosis. Ya. Ini kalau misalnya bahasa awamnya apa sih skoliosis? Skoliosis bahasa awamnya apa ya? Tulangnya miring kali ya. Tulangnya miring gitu ya. Mungkin kan nggak tahu kan sih skoliosis naon cenah gitu ya. Ternyata tuh tulangnya miring gitu ya. Iya, tulang punggungnya miring gitu. Ini cenderung ke usia? Wah, ini segala usia. Oh, bisa? Iya, segala usia bisa. Oke. Ini saya bicara dari segi fisioterapisnya ya kali ya? Iya, betul. Nah, terus kalau yang dirasakan ataupun gejala awal tuh yang dirasain tuh biasanya gimana itu? Apa? Kalau untuk keluar pasien biasanya? Kalau gejala dari pasiennya biasanya pasien ngerasa gini, kok suka nyeri nih punggungnya, nyerinya tapi tuh yang nggak berkurang, atau misalnya pakai baju nih kayak Kak Abi nih pakai baju tapi kok kalau pakai kaos atau apa tuh kok suka miring sebelah gitu, atau pakai celana kok garis pinggangnya kok nggak sama gitu, nggak di line-nya, atau kalau misalnya ngaca kok kepalanya agak miring ya gitu. Nah itu biasanya gejala yang dirasakan sama penderita skoliosis. Tapi dalam beberapa kasus, misalnya derajat kemiringan si tulang belakang ini belum terlalu tinggi, biasanya memang secara kasat mata nggak terlalu terlihat Kabi. Memang harus diperiksa. Tapi memang kalau yang saya belajar dulu ya, memang semua orang ini tulang belakangnya itu tuh pasti agak belok gitu, agak miring. Cuma bisa dikatakan skoliosis apabila derajat kemiringannya itu tuh lebih dari 20 derajat misalnya. Gitu. Kita nih miring gini, aku Kak Abi gitu, cuma kayak sedikit lah gitu kecil. Untuk presisi derajatnya sedikit gitu ya. Iya, kalau miring pasti miring gitu. Karena kan kita kebiasaan sehari-harinya kan pasti macem-macem gitu. Jadi faktor resiko gitu. Nah, ini menarik nih. Ngomongin masalah faktor resiko, maksudnya atau penyebab lah ya. Penyebab. Karena apa biasanya? Macam-macam. Nah, jadi sebenarnya skoliosis itu tuh dibagi dua, Kabi. Ada yang struktural, ada yang fungsional. Biasanya kalau yang struktural itu memang kongenital sih, memang dia ada kelainan struktur. Misalnya dari komponen tulangnya kah, atau dari ototnya kah. Contohnya seperti teman-teman cerebral palsy, karena mereka ada kelainan struktur dari ototnya, dari tulangnya, segala macam. Jadi mereka miring gitu tubuhnya. Ada juga skoliosis yang tadi yang fungsional. Itu tuh kayak kita, misalnya nih penyebabnya itu tuh karena
kegiatan sehari-hari. Kak Abi kan banyak kerja misalnya di depan komputer nih. Iya, duduk ya. Duduk kan duduk, tapi senangnya miring begini sembari main komputer gitu. Cenderung di satu sisi, atau misalnya Kak Abi kerjanya banyaknya berdiri, MC misalnya kalau lagi MC, tapi waktu berdiri banyak numpuk di satu sisi di kaki kiri, itu juga bisa menyebabkan skoliosis kayak gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya dilakuin tapi disadari gitu kan, Betul. Jadi sifatnya tuh repetitif, berulang, sering kita lakukan menjadi kebiasaan kita. Sebenarnya itu yang menjadi faktor resiko. Itu bisa sembuh nggak? Nah, kalau misalkan dari fisioterapi ya, kalau ngomongin masalah tindakan, biasanya gimana tuh cara untuk yang penyembuhannya ataupun tindakannya seperti apa gitu? Tindakannya sih ya macam-macam ya, tergantung itu lagi derajat kemiringannya Kak Abi. Kalau misalnya derajat kemiringannya masih ya 20 derajat atau 40 derajat, itu biasanya kita bisa rekomendasi ke pasien menggunakan brace atau lumbal support gitu ya. Kita sarankan menggunakan brace, gunanya buat apa? Untuk menyangga si pasien. Jadi si pasien kalau misalnya biasanya kayak tadi miring begini, karena pakai brace otomatis dia ketahan untuk tegak seperti itu. Terus biasanya kita ada latihan-latihan dari teman-teman fisioterapi, misalnya manual terapi menggunakan metode Schroth kayak gitu, itu bisa. Terus atau misalnya dilakukan terapi latihan seperti kalau Kak Abi tahu gayanya Superman kan begini ya, itu bisa dilakuin untuk mengembalikan istilahnya gitu. Pantes Superman lurus ya? Lurus. Skoliosis ya? Dia nggak akan skoliosis Superman beneran, karena dia gayanya begini mulu kan. Itu bener ya? Kanan kiri, ya itu bisa. Jadi emang ada beberapa latihan-latihan yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Gitu, yaitu yang kayak gaya Superman, tapi itu harus tuker-tukeran ya. Jadi maksudnya tangan kanan misalnya 15 detik, tukar lagi tangan kiri, bertukar seperti itu. Banyak sih terapi latihan dan manual terapi, jadi bisa sembuh atau enggak, bisa gitu. Nah, tapi kalau misalnya derajatnya udah parah nih Kak Abi, udah di atas 40, 50 derajat, biasanya dilakukan tindakan bedah seperti itu. Ternyata kalau misalnya dibiarkan juga bahaya juga ya. Betul sekali. Jadi mungkin dari berawal dari kecenderungan gitu ya, terus tiba-tiba jadi kebiasaan. Akhirnya jadi tulangnya miring gitu ya. Sahabatnya harus sangat dicerna gitu ya, karena takutnya malah justru kita biarkan, endingnya adalah jadi ada komplikasi pasti nantinya, karena kan tulang belakang itu kan bersegmen ya, Abi kan seperti bambu ya, dari leher gitu ke bagian toraks atau dada, di bagian lumbal, di pinggang, sakrum sampai ke koksik, itu kan berruas-ruas semua. Nah, di antara ruas-ruas itu kan yang keluar kan saraf ya Kak Abi. Sebenarnya kebanyakan tuh orang-orang skoliosis tuh di area lumbal. Dan sakrum maksudnya di area pinggang ya, karena kan pinggang kita mobile. Nah, kebanyakan kan di daerah situ. Nah, ya, di daerah bawah situ kan keluar saraf banyak Abi. Kalau misalnya ada kemiringan yang berlebih gitu di area situ, takutnya bisa komplikasi ke arah penjepitan saraf kayak gitu. Makanya nanti ada keluhan low back pain. Ngarahnya ke situ ya? Arahnya ke sana karena ada imbalance, ada kerja ototnya itu tuh jadi nggak balance. Harusnya mereka 50-50 bekerja, karena ada miring itu, jadi cuma satu sisi nih yang kerja keras, yang satu malah relax ke stretching. Kayak gitu. I see. Nah, Mbak Sekar nih mungkin nih sahabat Ngera semuanya yang lagi nonton gitu ya. Ini gue udah tahu nih, maksudnya kalau penyebabnya seperti ini gitu ya, gue mau mencegahnya nih ya gitu. Misalnya gimana cara pencegahannya gitu? Pencegahannya bisa postural control. Jadi emang harus dari diri kita dulu yang aware ya. Misalnya kadang kita udah kebiasaan gini, astagfirullah gitu kan. harus ada sinyal gitu ya. Jangan skoliosis gitu. Miring nih gue. Yaudah lurus deh gitu misalnya, atau lagi nemenin pacarnya belanja misalnya Kak Abi gitu kan, lagi nunggu-nunggu, kok gue berdiri miring ya, lurusin gitu bisa. Atau olahraga rutin yang bisa disarankan tuh misalnya berenang. Berenang tuh bagus karena berenang itu kan dia memaksa kita untuk melakukan rotasi ya. Jadi kasarnya gimana ya untuk teman-teman supaya gampang ya. Jadi emang badan kita tuh dipaksa untuk lurus gitu kalau kita lagi berenang gitu ya. Soalnya kan berenang kalau nggak begini ya begini gitu kan. Jadi dia emang nanti si bebannya endingnya akan ke midline, akan ke tengah. Gitu.
gitu. Jadi yang tadinya bengkok jadi lurus lagi gitu Bisa, ya? tapi itu harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Jadi nggak sekali langsung sembuh gitu ya. Oke. Jadi emang harus rutin dan konsisten. Gak usah sering-sering, misalnya seminggu sekali tapi konsisten. Kayak gitu. Konsistennya ini yang sulit biasanya. Itu dia. Itu dia betul. Yang pertama adalah harus punya sinyal, ya. Iya. Ini dalam artian kalau misalnya udah miring-miring, Miring. ini skoliosis nih gitu. Takut Jadi, iya gitu. takut jangan takut jangan, bengkok gitu ya, takut miring. Terus yang kedua adalah caranya yaitu dengan olahraga yang mungkin renang gitu ya. Betul, bisa berenang. Oke, ini Baskar terakhir nih ya. Ini mengenai closing statement mengenai tema pada episode kali ini mengenai skoliosis. Boleh dong diceritain sama sahabat Lira, enggak? Iya, untuk sahabat Lira di luar sana di rumah, untuk mencegah atau nggak mau nih kena skoliosis gitu ya, mulailah tanamkan pada diri awareness gitu ya untuk mengontrol posturnya untuk tetap tegak dalam berdiri, duduk seperti itu. Untuk mencegah jangan sampai deh, kan bagus ya kalau sekarang kan dari Kemenkes juga mementingkan untuk preventif ya, untuk mencegah jangan sampai. Itu bisa dilakukan olahraga seperti jalan santai, jalan cepat, atau misalnya berenang seperti itu. Untuk skoliosis bagus sekali berenang. Gitu. Lalu misalnya udah mulai kerasa nih sahabat-sahabat Lira di luar sana udah mulai kerasa pakai baju miring, pakai ngeliat ke kaca muka kepalanya miring segala macam. Jangan takut, jangan deg-degan, pede aja datang ke dokter, datang ke Lira Medica ya. Sini dokter spesialisnya udah lengkap. Jadi nggak usah takut, lebih baik kita tahu dari sekarang ada apa di diri kita, jadi kita tahu apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil. Siapa tahu nanti ketemu saya di unit rehab medik. Iya, intinya kalau misalkan udah kalau misalkan belum yang namanya kejadian gitu ya, betternya ya pola hidup sehat lah ya. Intinya mas penyakit tergantung dari kita ini ya. Tergantung sebenarnya dari kita pola hidupnya bener atau enggak gitu ya, lurus atau enggak gitu ya. Aware apa enggak. Aware apa enggak. Tapi kalaupun memang sahabat Lira sudah ada yang mengalami gejala tadi ya, kok pakai baju kok terasa miring, ini baju yang salah atau kita yang salah, iya ini ternyata salah penjahitnya. Ternyata ya memang harus yang namanya konsultasi ke tenaga medis. Betul ya sekali. tentunya di rumah sakit Lira ya. Betul. Siapa tahu nanti ketemu Mbak Sekar juga gitu ya. Betul. Oke, Mbak Sekar thank you banget sudah mampir di Lira Podcast. Sehat-sehat terus, nanti mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, mengenai beberapa tema yang mungkin lagi menarik lah gitu ya. Oke, thank you Mbak Sekar sekali lagi. Terima kasih juga Kak Abi. Iya. Ya sahabat Lira, itu tadi pembahasan kita di Lira Podcast episode kali ini bersama dengan Mbak Sekar. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terakhir, layanan kesehatan untuk Anda dan keluarga ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih dan juga nyaman. Saya Abi, Mbak Sekar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.